Oke, kalau kemarin kita udah ngobrolin fitur apa aja buat iPhone dan MacBook, nah di video kali ini kita akan ngobrolin fitur ekosistem Apple lainnya buat kombinasi iPhone dan iPad. Jadi kalau teman-teman ada yang berencana mau pakai iPhone dan iPad dan penasaran ada fitur apa aja nih buat kedua device ini, video ini bakal pas banget buat kalian. Oh ya, teman-teman juga nggak harus punya iPhone atau iPad terbaru karena kebanyakan dari fitur-fitur ini juga bisa di iPhone atau iPad tipe-tipe sebelumnya. Cuma untuk kali ini gue akan contohin dengan iOS 18 dan iPadOS 18. Oke, yang pertama kita bahas fitur AirDrop, fitur ekosistem Apple yang pasti bakal kalian pakai. Simpelnya, fitur AirDrop ini fungsinya buat transfer data dari iPhone ke iPad atau sebaliknya secara wireless. Fitur AirDrop ini cara pakainya juga gampang banget. Pertama, pastiin aja WiFi dan Bluetooth device kalian udah aktif. Nanti setiap kali teman-teman klik icon buat share, misalnya di foto atau video dan sebagainya, nanti bakal muncul pilihan AirDrop. Dan kalian tinggal pilih aja mau kirim filenya ke iPhone atau ke iPad kalian. Buat device yang bakal terima file, teman-teman punya 3 setting AirDrop. Yang pertama ada Receiving Off, yang artinya AirDropnya itu nggak akan ke-detect sama device lain dan nggak bisa terima file apapun. Terus ada Context Only, yang artinya cuma bisa terima file dari device yang kontaknya terdaftar di device kalian. Kontaknya ini bisa berupa email Apple ID atau nomor HP. Dan ada setting Everyone for 10 minutes, supaya device kalian bisa didetek sama device lain selama 10 menit. Tapi untuk yang setting ini, teman-teman nggak perlu khawatir, karena walaupun device kalian jadi kelihatan sama orang lain juga, tapi kalian tetap bakal diminta persetujuannya dulu sebelum bisa terima filenya. Jadi nggak bisa asal dikirimin file. Menurut gua fitur AirDrop ini jadi salah satu fitur yang kepake banget sih buat gua. Dan semakin dalam kalian masuk ke ekosistem Apple, pasti bakal makin sering pakai juga karena fitur AirDrop ini fleksibel banget. Bisa buat kirim foto, video, PDF, dan sebagainya. Tapi seperti yang udah sempat gue mention juga di video iPhone dan MacBook, kadang fitur AirDrop ini juga bisa gagal waktu lagi kirim file karena antara filenya itu terlalu banyak jumlahnya atau ukuran filenya terlalu besar. Apple nggak kasih detailnya sih AirDrop itu maksimal bisa kirim berapa gigabyte, tapi kalau kalian pas kirim gagal, kemungkinan besar karena ukuran filenya terlalu besar. Dan kalau teman-teman mau transfer data yang ukurannya puluhan atau bahkan ratusan gigabyte, itu lebih baik pakai kabel data aja dibandingkan wireless data transfer. Next, kita lanjut lagi, buat iPhone dan iPad juga ada fitur handoff. Jadi fitur handoff ini adalah fitur continuity ekosistem Apple supaya teman-teman bisa lanjut ngerjain sesuatu dari iPhone ke iPad atau sebaliknya. Jadi contohnya kalau kalian lagi browsing di Safari iPhone terus mau lanjut browsing dari iPad, nah teman-teman nggak harus ketik URL-nya lagi dari awal tapi tinggal pakai fitur handoff ini. Untuk iPhone dan iPad, cara pakai fitur handoff ini agak beda. Kalau di iPhone teman-teman tinggal buka tampilan app switcher kayak gini, dan nanti aplikasi yang mau kalian lanjut buka di iPhone bakal muncul di bawah seperti ini. Dan tinggal diklik aja. Sedangkan kalau di iPad, fitur handoff-nya ini mirip kayak di Mac, yaitu bakal muncul di dock iPad kayak gini. Nanti di icon aplikasinya ada icon HP yang artinya ini dari iPhone kalian. Buat pakai fitur handoff, make sure teman-teman pakai Apple ID yang sama di kedua device kalian, terus nyalain Bluetooth dan Wi-Fi dalam jaringan yang sama. Secara default, fitur handoff ini harusnya udah langsung aktif sih, tapi kalau misalnya di device kalian masih belum aktif, kalian tinggal nyalain aja di settings iPhone atau iPad di bagian general, terus pilih AirPlay and Continuity, dan nyalain fitur handoff. Kalau dari yang gue coba, kebanyakan aplikasi bawaan Apple bisa pakai fitur handoff ini. Contohnya kayak Apple Notes, kalian bisa pindah lanjut ketik dari iPhone ke iPad atau sebaliknya, terus Apple Calendar, Reminders, Mail, Keynote, dan sebagainya. Kalau aplikasi dari Apple sendiri aman lah. Tapi kalau aplikasi third party ini pilihannya cuma sedikit. Kalau dari yang gue coba, gue baru ketemu aplikasi Airbnb yang bisa manfaatin fitur handoff ini, yang menurut gue fungsinya cocok banget. Supaya pas lagi lihat-lihat tempat penginapan, nanti bisa lanjut lihat lagi dari device lain tanpa harus cari dari awal. Tapi sejauh ini baru aplikasi Airbnb aja yang udah gue coba dan bisa. Kalau misalnya teman-teman juga tahu ada aplikasi third party lain yang bisa pakai fitur handoff, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya. Next kita lanjut lagi, buat kombinasi iPhone dan iPad juga ada fitur Universal Clipboard. Jadi kalau misalnya teman-teman copy teks dari iPhone, kalian bisa langsung paste di iPad atau sebaliknya juga bisa. Jadi buat keperluan copy paste antar device, kalian bisa pakai fitur Universal Clipboard ini. Yang penting kalian make sure aja kedua device kalian menggunakan Apple ID yang sama, terus Wi-Fi dan Bluetooth-nya juga aktif. Dan karena Universal Clipboard ini juga termasuk bagian dari fitur handoff tadi, jadi tinggal nyalain aja fitur handoff kalian yang ada di iPhone dan di iPad.
Nah, yang gue suka dari fitur Universal Clipboard ini adalah nggak cuma bisa buat copy-paste teks aja, tapi juga bisa buat foto, video, dan sebagainya. Jadi, fleksibel banget. Gue sendiri juga sering pakai fitur Universal Clipboard ini buat copy-paste teks antar device pas lagi ketik script, atau buat copy-paste file juga bisa banget. Next, kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang pakai iPhone dan iPad, kalian juga bisa buat panggilan dan terima panggilan telepon langsung dari iPad. Nah, kalau di iPad itu kan nggak ada aplikasi phone seperti di iPhone buat telepon. Jadi kalau kalian mau telepon orang lain lewat iPad, teman-teman bisa lewat klik nomor telepon yang udah kalian save di kontak, kalender, FaceTime, iMessage, atau Safari juga bisa. Nanti iPad kalian, terutama yang Wi-Fi only, bakal pakai data seluler atau pulsa iPhone kalian buat panggilan telepon. Selain untuk buat panggilan telepon, iPad kalian juga bisa terima panggilan telepon seperti yang ada di MacBook. Nanti teman-teman bisa angkat atau tolak panggilan telepon yang masuk, terus juga bisa minta diingetin lagi lewat reminders buat telepon balik, atau mau balas pakai iMessage juga bisa. Nah, supaya iPad-nya bisa buat panggilan dan terima panggilan telepon yang masuk, ada beberapa setting yang perlu kalian atur dulu. Untuk di iPhone, kalian perlu ke setting phone dulu, terus klik yang calls on other devices, terus kalian nyalain fiturnya, dan pilih device iPad kalian. Terus untuk setting di iPad, teman-teman perlu ke setting FaceTime dulu, dan nyalain fitur calls from iPhone. Selain itu, iPhone dan iPad kalian juga harus menggunakan Apple ID yang sama, terus Wi-Fi dan Bluetooth-nya juga harus aktif. Kalau udah nyalain setting di kedua device kalian, nanti iPad-nya udah bisa terima panggilan telepon ataupun buat panggilan telepon seperti ini. Terus buat SMS juga sama, kalian bisa terima dan bisa lihat SMS yang masuk ke iPhone dari iPad. Atau kalau mau balas SMS dari iPad, itu juga bisa banget. Nah, supaya iPad-nya bisa terima SMS juga, sama seperti tadi, ada beberapa setting yang perlu kalian atur dulu. Kalau dari iPhone, teman-teman bisa langsung ke setting aplikasi Messages, terus ke bagian Text Message Forwarding, dan pilih device iPad kalian. Selain itu, sama kayak buat terima telepon, make sure kedua device kalian juga harus menggunakan Apple ID yang sama. Next, buat kombinasi iPhone dan iPad, juga ada fitur Instant Hotspot. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pakai iPad di tempat yang nggak ada Wi-Fi, nanti iPad kalian bisa otomatis langsung connect ke iPhone kalian yang jadi hotspotnya. Buat pakai fitur Instant Hotspot ini, teman-teman nyalain dulu settingnya di kedua device kalian di setting Wi-Fi, terus ke bagian Auto Join Hotspot, dan pilih yang Automatic. Nanti iPad kalian bisa langsung terhubung ke hotspot pribadi dari iPhone tanpa harus masukin passwordnya lagi. Atau kalau mau secara manual cari hotspot iPhone kalian kayak gini juga bisa loh. Ini juga termasuk salah satu fitur ekosistem buat iPhone dan iPad. Terus buat teman-teman yang pakai Final Cut Pro di iPad, kalian juga bisa manfaatin fitur Live Multicam kayak gini. Jadi kalian bisa sambungin up to 4 device kalian, bisa pakai iPhone atau iPad, ke satu iPad yang jadi buat monitoringnya. Nanti teman-teman bisa langsung atur setting white balance, manual fokus, bahkan mulai recording dari iPad utamanya ini. Jadi bisa rekam sampai maksimal 4 angle sekaligus, tapi kontrolnya cukup dari satu iPad aja. Buat pakai fitur ini, kalian perlu berlangganan di Final Cut Pro iPad dulu pastinya. Terus pastiin semua device kalian Wi-Fi dan Bluetooth-nya nyala. Tapi kalau Apple ID itu nggak harus sama. Dan install Final Cut Camera di iPad atau iPhone lain. Nanti di Final Cut Pro iPad, kalian tinggal buat project baru dan pilih yang Live Multicam. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih iPad kalian dan device lain yang lagi buka aplikasi Final Cut Camera. Nanti kalau tampilannya udah kayak gini, berarti kalian udah bisa mulai rekam video dari berbagai angle. Nah, gua rasa kita juga perlu bahas kenapa iPhone dan iPad mungkin bisa jadi kombinasi yang cocok buat kalian. Dan menurut gua terlepas dari fitur ekosistem tadi, ada dua hal yang penting, yaitu iCloud dan aplikasi yang ada di iPad. Pertama, iCloud ini penting banget karena kedua device ini bisa tektokan, bisa saling nyambung workflow-nya karena pakai iCloud. Contohnya kayak Apple Notes, kalian bisa tulis pakai Apple Pencil di Notes iPad atau mau gambar juga bisa. Dan nanti kalian bisa lihat hasilnya atau diedit lagi dari iPhone kalian. Termasuk fitur Math Notes yang ada di kalkulator iPad juga bisa kalian buka dan lanjutin hitung dari kalkulator di iPhone. Bahkan sesimpel password Wi-Fi pun juga bakal disimpan di iCloud loh. Jadi kalau kalian pernah connect ke satu Wi-Fi dari iPhone, nanti dari iPad kalian juga bisa langsung connect tanpa harus masukin passwordnya lagi. Dan semua ini bisa seamless karena data-data kalian disimpan di iCloud. Apalagi buat teman-teman yang ngandelin iCloud banget, gue juga tahu ada beberapa orang yang menggunakan iCloud dengan kapasitas yang sampai terabyte. Nah, itu pasti workflow-nya bakal seamless banget. Selain itu, yang biasanya jadi pertimbangan juga kenapa orang pakai iPhone dan iPad adalah pilihan aplikasinya. Karena aplikasi yang ada di iPhone kalian kebanyakan juga ada yang versi iPad-nya. Mungkin ini juga alasannya kenapa nggak bisa screen mirroring dari iPhone ke iPad, karena ya di iPad juga ada aplikasinya. Mungkin mereka lebih mendorong kalian buat download aplikasinya yang versi iPad.
Walaupun mungkin beberapa aplikasi nggak semaksimal kayak di iPhone, contohnya kayak Instagram yang nggak bisa full screen, tapi tetap aja ini versi yang lebih besar dari versi di iPhone. Makanya seperti yang pernah gue mention juga di video-video sebelumnya, buat gue iPad itu lebih mirip kayak iPhone versi lebih besar sih dibandingkan sama MacBook. Karena pilihan aplikasinya juga beda, dan kalaupun aplikasinya sama, cara pakainya juga beda banget sama MacBook. Sedangkan kalau sama iPhone, cara pakainya justru mirip banget, cuma versi lebih besar aja. Jadi iCloud bisa bantu workflow-nya dari iPhone ke iPad atau sebaliknya jadi lebih seamless. Dan karena pilihan aplikasinya juga banyak yang sama, termasuk games, kalian bisa pakai iPad sebagai iPhone dengan layar yang lebih besar. Oh ya, buat teman-teman yang pakai AirPods ini juga menurut gue kombinasinya masuk banget buat iPhone dan iPad karena kalian bisa pindah antar device dengan seamless. Nggak cuma itu aja, setting AirPods kalian juga bakal langsung tersedia di setting iPhone atau iPad. Jadi kalau mau atur apa bisa dari device mana aja. So itu dia fitur-fitur ekosistem Apple buat kombinasi iPhone dan iPad. Banyak fiturnya mirip kayak di video iPhone dan Mac kemarin sih, namanya juga ya masih satu ekosistem yang sama. Tapi ya buat teman-teman yang penasaran kombinasi iPhone dan iPad kayak gimana, semoga video ini bisa bantu menjawab pertanyaan kalian. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang kepake banget buat kalian dari kombinasi iPhone dan iPad? Atau kalau misalnya ada fitur lainnya yang belum dibahas di video ini, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!